Assalamualaikum, what's up Konawa? Welcome back to my channel Bang Ziz. Alright. Betul. Gambar dia sendiri. Aku ingat nih, ini wajah punya dia, aku bilang gitu Oke. ya kan. Lama-lama scroll sampai ada videonya. Video Kayak Ariel Noah sama Luna Maya lah. serius. Betul. Pak Brong, aku masih heran tentang Pak Brong yang masih energik. Apa kabar dengan orang tua Pak Brong? Nah, aku gak sanggup cerita gini, Jis. Karena kehilangan seseorang itu sangat menyesakkan kali, Jis. Kembali lagi di Bacrit Podcast. Banyak kali kuamu. Gokil. Hah, produktif. Hari ini kita mengundang orang tua yang lucu. Orang tua standar, orang tua lucu itu di Kota Medan. Nah, ini orangnya. Kita undang, sudah pernah keliling dunia, keliling Indonesia, lucu, aktivis 98 dan juga sekarang menjadi kreator influencer di TikTok. Ini dia Pak Yudi Bronx. Gokil. Selamat datang Pak Yudi Bronx, Pak Brong. Selamat datang kembali. Terima kasih aku udah diundang sama si Ajis nih kan. Aduh, aku Alhamdulillah. mau nangis aku kalau gini justru coba Jis. Mau nangis aku. Jangan nangis, udah tua nangis kan lucu. Agak dekat sama Tuhan ya kan. Pak Brong, siapanya Ganjar Pak Brong? Ah, Siapanya Ganjar? sebenarnya kami sepupu sebenarnya. Oh, sepupu. Sepupu. Dia bapak dia sama bapak aku. Bapak-bapak. Kok kau yang makan ini ya? Enggak lah. Enggak sepupu ya? Enggak sepupu. Saya cuma satu genre aja kami. Kami ada 3 sebenarnya di Indonesia. Jis. Oh, ada 3 di Ada Indonesia. 3. Oke. Yang pertama itu Ganjar, Pak Ganjar, Yudi Brong, Pak Yudi Brong, Hatta Rajasa, Pak Hatta Rajasa. sama satu udah rungkat, Siapa tuh? Adnan Boy Nasution. Itu gak kenal. Siapa itu? Pengacara. Hotman Paris, enggak, beda. Oh, senior tuh. Seniornya Hotman Paris, udah Iya, rungkat. udah rungkat. Waduh, kenal. Enggak lah, kenal. Enggak semua juga orang rambut putih kau bilang aku kenal. Ya. Pak Brong asli Medan. Asli. Asli. Iya. Lahir di Medan. Lahir di Medan, besar di Medan, mati Kamboja lah. Kenapa pilihan mati di Kamboja? Ada sih. Pengen aja yang mati Pengen aja. pakai dupa wah ya kan. Lucu kali Pak Brong ini. Pak Brong ikut stand up komedi. Komunitas stand up Indo Komunitas, di ya. Medan. Ya. Gokil, senior dong. Enggak juga lah. Jadi kalau tingkatan dari stand up comedy di Medan itu bukan berdasarkan umur, Tapi berdasarkan siapa duluan masuk. Nah, itu dia. berarti bukan umur. Bukan umur. Setua apapun masuk. Siapa yang maksud? Pokoknya kalau kita tua kita masuk, kalau kita masuknya di sekarang ini, ya junior lah. Oh, junior. Kan nggak enak juga kan, kayak apa? Stand up ulansia gitu kan nggak enak. Ulansi. Ulansia. Pak Brong, kalau boleh tahu Pak Brong, kelahiran tahun berapa Pak Brong? Tahun 77. Emang udah. Iya. 77. Pak Brong 77 berarti sekarang 15 tambah Mau 46 lah. Oh, Bulan 10 ini tanggal 8. 46. 46. Kalau 47 gila nanti ya kan. 46 tahun. 46 tahun. Join stand up itu pada tahun berapa Pak Brong? 2015. 2015 Iya. ikut komunitas. Iya. Kenapa? Itu kan udah kategori tua ya. Mungkin Iya. orang yang ada di dalam situ yang paling tua Pak Brong. Iya. Apa alasan Pak Brong mau masuk ke dalam komunitas anak muda seperti itu? Jadi gini, Jis. Enggak. Jadi dulu sebenarnya ada kegalauan dalam hati. Oh, galau. Kegalauan dalam hati setelah ditinggal cerai sama istri. Oh sorry nih Pak ya, cerai. Iya. Cerai, kegalauan dalam hati. Karena kan nggak ada yang mau
Kalau jumpa kawan-kawan sebaya itu udah nggak ada lagi, Jis. Udah pada Wah, udah pada ngurusin anaknya lah, ternaknya, iya semua. Jadi kalau mau diajak kumpul nggak ada lah, pinggangku sakit lah, gitu kan. Nah, jadi nggak ada ya kan. Jumpalah salah satu komunitas itu di stand up comedy di Medan. Awal jumpanya sama siapa Pak Brong? Atau apa yang buat Pak Brong tertarik? Awalnya nonton, Jis. Oh, nonton. Siapa gitu. yang Pak Brong tonton waktu itu? Enggak, ya random aja gitu. Random aja. Yang ada di YouTube. Enggak, dan kebetulan ada pas saat itu anniversary stand up di Medan. Karena aku yang paling tua, diajak orang untuk ke depan. Oh, yang tua depan. Ya, ke depan untuk istilahnya ngasih wejangan. Itu pertama kali. Ikut ke dalam komunitas. Iya. Belum join. Masih ikut ke eventnya. Iya, cuman hanya nonton open mic aja. Oh, disuruh duduk paling depan. Enggak. Motong kuenya. Mereka cerita lah bahwa ini lah suka random gitu ya, iya, anak stand up ya. Gitu. Stand up tuh kemarin kalau nggak salah tuh Indra Jegel yang naikkan ke apa? Naikkan Pak Brong ke atas panggung untuk motong kue. Sampai kasih kata wejangan. Sambil melucu-melucu lah di situ ya kan. Grogi nggak Pak waktu itu? Waktu ngasih wejangan sih enggak. Oh enggak. Habis itu ikut open mic baru darah sampai ke kaki semua, Jis. Turun kesemutan lagi nih, sejalan gitu. Ngeri, Jis. Makanya. Itu awal mulanya. Dari mulai nonton, ya, lucu juga nih aku bisa nih aku gitu ya. Ternyata enggak. Dalam masuklah ke dalam komunitas stand up Indo. Gimana selama 2015 sampai sekarang 2023 ya, berarti hampir 10 tahun 7 lah. 7 tahun, 7 tahun. 7 8 tahun lah gitu. Apa yang Pak Brong rasakan? Nah, artinya situ kita buat kita jadi berani, Jis. Oh gitu, mental. Jadi mental kita tuh terbentuk di saat menghadapi banyak orang. Jadi kita public speaking kita yang biasanya kalau ngomong tebata-bata, nah kita udah enjoy aja tuh, menikmati orang, gitu, senang kita gitu kan. Nah, Dulunya enggak. Dulunya biasa-biasa aja, Jis, gitu kan. Kayak orang apalah, introvert gitu, Jis. Apalagi tinggal bini ya kan. Bentar. Ini asik menyinggung mantan bini nih. Kita coba boleh bahas singkat boleh Pak? Ya sedikit aja, jangan banyak-banyak ya. Sudah punya anak sama bini yang lalu? Nah gini, mungkin aku tuh udah nikah ada 3 kali, Jis. Gak percaya kok. Betul Pak Brong. Aku kalau sama Messi hampir beda sikitnya. Dapat Ballon d'Or. Ganteng Pak Brong ya, atau panjang? Bukan. Enggak jadi? Bukan. Apa yang buat karena bodoh aja. Yang nerima. Iya, jadi 3 kali Pak? 3 kali. Berarti, bentar, masuk ke stand up itu sudah 3 kali nikah atau? 2 kali lah. Bini yang kedua? Ya. Yang pertama, cerai hidup mati? Hidup lah. Cerai hidup. Yang kedua, cerai? Hidup. Yang ketiga? 3 belum lah. Belum lah. Belum cerai? Ya, mau berarti? Janganlah, Jis. Tapi belum? Enggak, jangan sampai. Enggak cerai. Oke, cerita di ngurut nih Pak, ngurut ya. Yang pertama nih Pak, ini buat pengalaman kawan-kawan juga yang nonton di sini ya kan. Bertahan hidup dengan mengganti-ganti wanita, pendamping kan gitu ya. Yang pertama, cerai hidup, mempunyai anak? Ada satu cowok. Sekarang umurnya? Wah, udah tamat SMA lah. Tamat SMA. Kalau boleh tahu Pak Brong, gara-gara apa? Yang pertama itu gara-gara ekonomi, Jis. Ekonomi. Biasa standar kan kalau sabun. Bukan. Enggak ya. Bukan ya. Bukan. Ekonomi kan bisa juga kereta api ya. Lari ke kereta api. Ekonomi bisnis ya kan. Ekonomi. Saat itu kenapa ekonomi Pak? Sebenarnya biasa-biasa aja. Cuman standar hidup dia yang ketinggian. Sudah. Berapa lama pernikahannya Pak Brong? 5 years. 5 years. 5 tahun yang sangat kurang menyenangkan. 5 tahun. Berarti pernikahan itu tidak menjamin berapa umur pernikahan. Betul. Untuk merasa nyaman dan akan selamanya. Betul. 5 tahun. 5 tahun. Baru ketahuan kedoknya. Sebenarnya bukan ketahuan kedoknya. Tapi
Artinya ya sebagai laki-laki memang nggak sanggup aja yang gitu kayak gitu yang Apa head yang? on. Oh, glamor. Glamor. Pedicure. Oh, segala macam lah Jis. Oh. Pokoknya baju setiap hari beli. Nggak sanggup awak. Mana sanggup? Pada saat itu kerjaan apa Pak Bro? Awak dulu kerja pabrik sawit Jis. Pabrik sawit. Iya, ya ketahu lah kalau kerja pabrik sawit dulu. Kira orang kaya ya kan. Iya. Rupanya kayak monyet awak di situ ya kan. Berantem ya. Apalagi aku kerja di Aceh Jis. Oh, saat itu kerja di Aceh. Iya. Berarti istrinya orang Medan. orang Medan. Oh, LDR. Enggak LDR juga. Jadi? Ya itu pokoknya istriku dulu yang pertama tuh inilah. Kami kan punya rumah di sana, rumah dinas Di Aceh? gitu kan. Ya di Aceh. Asik pulang aja. Alasannya kadang-kadang masih masuk akal yang pertama. Apa itu? Mamaku sakit. Oke, mama sakit. Iya. Oke. Mama sakit. Mm. Yang kedua ada arisan di rumah. Arisan di rumah. Yang ketiga nggak masuk akal. Apa tuh? Kucingnya kawin. Iya. Kan nggak masuk akal dia kucing kawin pun harus pulang lagi ke ini. Betul. Iya. Kucing kawin pulang. Iya kucingnya. Ya ampun. Aku kadang-kadang heran kalau nengok perempuan. Aneh lah aku nengoknya. Oke, harusnya belajar dari pengalaman dong. 5 tahun, rungkat, nikah lagi. Jaraknya Jaraknya kira hampir 2 tahun aja. 2 tahun single parent. Single. Anak tadi ikut sama Mamanya. sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke, 2 tahun memutuskan untuk mencari lagi. 2 tahun untuk cari lagi, Yes. Oke, dapet lah. Dapat lah. Oke. Yang mungkin ya kalau kita bilang idaman para pria lah. Oh. Cantik. Hai, bohai, benoy, kan. Mon. Wah. Ih. Pokoknya ampun lah. Ampun, berapa tahun yang kedua? Ya, jangan kau tanya tahun, Jis. Kenapa? Cuma 6 bulan, Jis. Serius, Pak Bro? 6 bulan, Jis. Ya Allah. Ya, itu tau kredit kereta aja. Kredit kereta aja. Belum lunas. Belum lunas. Ya. Oke, 6 bulan. 6 bulan, Jis. Itu kenapa? Ini aku berasumsi ini ada yang terjebak nih. Wah, pasti ada trapping lah di situ. Trapping, Ya. oke. Apa yang terjadi selama 6 bulan nih Pak Bro? Nah, itu masalah biologi, Jis. Oh, nggak kuat Pak Bro. Ya kayak mata pelajaran pernikahan aku ya kan ekonomi, biologi, ya kan. Antara lagi fisika lagi masalah. Pak Brongnya yang nggak sanggup. Bukan masalah itu. Apa? Karakter cewek itu ternyata itu memang nggak semua semulia apa yang kita lihat di lapangan sebenarnya. Oke. Dia selingkuh, Jis. Nggak puas. Bukan nggak salah Jadi nggak puas. 6 bulan loh Pak Brong. Iya. Kok bayangkan, Jis. Dia itu suka mencari ini apa namanya itu ya? Eksperimen-eksperimen yang ini. Karena dia memang dari dulu tuh kan TKI. Nah, awalnya Apa itu kepanjangannya? apa? Tenaga kerja apa? Itu enggak lah. Indonesia. Enggak lah. Indoneman. Memang agak bule-bule dikit ya gitu kan. Oke. Jadi di situ dia apa selingkuh, dia kan di Malaysia. Oke, suka eksperimen lah ya. Udah eksperimen. Sebenarnya aku dulu nggak mau ya sama dia. Oke. Karena bapaknya kemarin sakit ginjal. Ditukar ginjal mau enggak lah, udah ditukar lu gila. Enggak. Kirain ngebantu kan. Siap, Enggak. Macam hero kali ya. Pakai Iya, kayak siapa charger tahu ya. demi cinta kan ngasih ginjalku untuk. Enggak. Itulah, jadi pas udah itu bapaknya bilang. Oke. Karena anaknya satu-satunya belum nikah. Oke. Nah, karena belum nikah, ya udahlah, kalian kan udah pacaran, nikahlah sebelum bapak mati. Di situ tersentuh hatiku, Jis. Oke. Di situ sentuh hatiku. Oke. Jadi aku coba untuk cobalah nge-grab dia jadi nikah sama dia. Posisi saat itu rambut udah seperti ini? Belum. Agak inilah Transisi lah. Transisi ke hitam ke putih. Iya. Iya. Ada Abu-abu Deddy monyet Kobuzer lah di ya kan? situ. Hah? Ada Deddy Kobuzer di situ. Enggak lah. Hitam putih ya. Oke. 6 bulan jalan. Dia nggak puas eksperimen dengan Pak Brong. Iya. Oke. Melakukan. Wah, pada saat Selingkuh. itu ingat olehku, dia pulang dari Malaysia, dia kan ngapa-ngapain TKI. Oh, dia ngurus TKI, Iya. bukan dia TKI-nya. Dulunya TKI. Oke, begitu begitu Udah nikah, jadi pengurus. pengurus TKI. Naik jabatan sedikit ya. Naik jabatan pengurus. Sampai di situ selingkuh sama TKI-nya juga, itu yang laki-laki gitu. Ketahuan. Ketahuannya pas dia pulang, aku nengok
aku kan handphone aku Tatitut dulu ya kan. Tatitut. Dia aku belikan BlackBerry pada saat itu. Oke. Apa itu kan? Jadi pas aku tengok foto-fotonya gini kan, wah, ada gambar yang nggak senonoh. Serius, Pak Bro? Betul. Gambar dia sendiri. Pertama gambar yang itunya itu loh. Pas foto. Bukan. Alah segitiga bermuda itu, ya kan. Tengok kan, ngapain dia nyimpan Gambar gitu? benda itu aja? Iya. Oke. Abis itu ada laki-lakinya dan aku kan gini. Aku ingat nih, ini wajah punya dia, aku bilang gitu ya kan. Lama-lama scroll sampai ada videonya. Video Kayak Ariel Noah sama Luna Maya lah. serius? Betul. Pak Brong nonton. Nontonin video. Iya, kasihkan juga aku nonton di situ. Anjir ini kan keren juga. Kayaknya nggak pernah gaya ini deh. Tapi di situ aku sempat rencana aku bunuh dia, guys. Bentar. Dia tahu Pak Brong. Dia tidur sebelah. Kan ada suaranya dong. Silent Oh, di lah. silent. Oke. Situ Pengen bunuh dia. Di situ jadi laki-laki yang kurang berharga aku, Jis. Sempat di sebelah tuh kan mau aku bunuh lah dia nih. Padahal lagi tidur dia kan? Padahal lagi tidur. Padahal enak kali bunuhnya tuh. Enak kali ya. Aku gini kan, jadi nggak ya? Jadi nggak salah. Oke. Apa yang buat tertahan untuk tidak membunuh dia, Pak? Sholat aku, Jis. Serius? Langsung sholat? Jam 3 pagi kita sholat apa nggak tahu. Tahajud dong. Ya, enggak, tahajud udah lewat, Jis, gitu iya. kan. Pokoknya sholat aja aku. Untuk tahap lah istiqoroh, Iya, tahap lah segala macam. Sholat, tenangkan hatiku, Jis. Ku ambil bajuku semua. Oke. Iya. Langsung cabut? Enggak cuci. Oh, enggak? Ada baju kotor. Oke, kirain kabur. Oke, diambil. Diambil, dia bangun dia. Oh, dia Abang mau kemana katanya? Oh, dia bilang gitu, oke. Carrefour gue bilang. Enggak lah, sampai kita kan bisa lanjutin hubungan ini. Langsung, abang bilang gitu? Iyalah, Bapak bilang gitu? aku talak kau langsung. Dia ditengoknya handphonenya udah di luar gitu kan. Ya udah, aku cabut aja, aku naik kereta langsung pulang ke rumah. Langsung Ya. Pak Brong talak. Ya. Respon dia? Ya biasa aja, happy aja. Oh, yes katanya. Nggak yes juga. Nggak sih, ya? Ya nggak tahu lah aku, setelah itu kan dia di kamar, mana tahu. Oh iya. Ya, kan? Pak Brong pergi? Pergi lah. Galau. Iya. Kacau. Tahun berapa itu Pak Brong? Ya, situlah baru Tahun 2015 itu? itu udah lupa tuh, Jis. Oke. Tahun-tahunnya tuh, Jis. Oke. 8 tahun lah aku menduda, Jis. Oke. Pak Brong, waduh gokil sih ini. Berarti setelah cerai yang kedua, Pak Brong sudah berapa lama 8 single? tahun. Singlenya 8 tahun? 8 tahun. Lanjut lagi sama yang terakhir hari ini? Ya, dan jadi pertemuannya nggak ini. Bentar, 6 bulan tadi usia belum ada ditanam? Ya, nggak ada isu, nggak ada apa. Ya betul aja, Allah sangat memberkati aku ya kan. Kalau sempat ada apa nggak pening kepala awak ya kan. Iyalah. Mamanya luntang gitu ya kan. Oke, sekarang lanjut. Berapa tahun sampai sekarang yang ketiga? Sekarang ini sudah ke 5 tahun lah. Ke 5 tahun. Tapi Jis, ngomong-ngomong gini terus nggak ada minumnya kita? Oh ada Pak Bro. Harus juga nih. Oh iya lupa Ini, kita ini segala dia. macam. Minum cepat. Oke. Apa ini, Jis? Ini guava Pak Bro. Wih, ini dari mana nih ya? Coba aku tengok ya. Dari Konawa Pak Bro. Konawa. Ini Konawa, konklen mana? Itu tagline-nya, Jis ya? Iya Pak. Mantap. Boleh lah tuh. apa ini? Kita Sambil ngobrol aja, jadi enak-enak Boleh, aja. boleh. Enak-enak. Enak-enak aja. Anggap aja Pak Bro MC-nya. Oke, 5 tahun Pak Brong ya. Sampai hari ini ya, 5 tahun 5 ya. tahun. 5 tahun sudah memiliki keturunan Ya, kebetulan istriku ini 15. kan ya enggak. Jangan. Wah, 15 kayak kucing ya. kebetulan istri. Istri itu kan bawa anak janda lah ya kan. Oh, Bawa dapatnya anak dua janda. orang. Oh, bawa anak 2, Dan dari dia aku dapat 1 orang anak lagi. dapat 1 cowok. Cowok. Cowok berarti anak dia tadi 2 tadi cewek. Cowok cewek. Cowok cewek. Oke. Wah, ini struggle banget nih hidup. Wah, Gokil ya? kalau cara pernikahan kalau dibahas Jis bisa 8 hari 8 malam dari sini Jis. Oke. Kalau secara detail. Oke. Jangan-jangan kan Pak Brong ini kan karena kalau aku lihat kan dari story hidupnya Pak Brong kan jokinya tong setan. Berarti Pak Brong ini jumpa sama yang 6 bulan tadi di tong setan. Bukan. Enggak. Bukan Oh, setan. enggak. Facebook. Oh, Facebook. Facebook. Tapi benar ya, joki tong setan. Enggak.
Serius? Joki tong setan kok, dari mana dapat info kok dari joki tong setan? Aku nih sebenarnya joki balap liar. Serius? Iya. Yang sering main tidur. Oh iya, Pak. Tapi ketiduran aku di situ. Di atas kereta main tidur orang. Sampai finish saya nggak tahu. Lucu sekali ya. Berarti bener tong setan enggak? Balap liar. Enggak. Balap liar ya. Oh, balap liar. Iya. Balap tidur. Balap tidur ya, tiduran tadi. Telentang. Kalau itu kan komedi aja itu. Enggak betul. Dua-dua nggak ada. Aku orangnya sebenarnya aku nih apa, Jis? Kerjaannya itu banyak bercakap. Iya cocok lah, beku aja kita di sini. Iya. kan? Kayak orang sales ya kan, Iya. semua produknya nomor 1 ya kan. Iya. Satu. Oke. Tapi dari seumur hidup Pak Brong ini kan pasti punya pengalaman banyak banget. Berarti Pak Brong ini sudah punya milikin pengalaman banyak lah ya. Artinya sampai ke dunia parkur juga pernah ya. Parkur. Iya ya. Habis parkur Atlet mati, parkur kan? katanya. Enggak. Kok nebak-nebak aja, Ji? Enggak dari gayanya ini loh. Fit. Enggak lah, aku parkur enggak. Oh, enggak. Ya, parkir ya. Parkir. Iya. Juru parkir. Jukir. Jukir. Iya, Tapi bener. Apa? Pernah Parkir. lah waktu apa kalau mau raya ya dulu ya kan. Mau puasa. Cair. Kuburan aku semua yang ngatur tuh ya kan. Sini kau gitu. Orang mati. Hah? Bapak Enggak, gituin? Orang ziarah lah. Orang ziarah, kirain orang mati. Pindah kok katanya. Waduh, bukan urusan Susah saya. juga ya, nggak nyaman deh gitu ya kan. Gak nyaman gitu. Oke. Jadi sekarang Pak Brong menaungi 3 orang anak. Iya kan? Ada nggak arah anak ini yang hobinya kayak Pak Brong mungkin komedi? Insya Allah belum ada ya, saya nggak ada. Oke. Yang ngarah hobi Pak Brong ke main suling? Nah, Ada. biniku sih sebenarnya. Dia hobi main suling. Iya. Malam Jumat sering kan main suling dia. Manggil ini ya, gairah ya. Enggak lah. Oh, enggak. Istilah biar happy aja. Oh, biar happy. Tapi bisa main suling, Pak. Bisa. Coba tes. Apa? Suling. itu siul. Aku siul aja nggak bisa aja cuma main suling. Oh, dah. coba siul. Coba kalau alat lucu musik. nih. Siul lucu. Gak bisa. Oh, oke. Pengusir setan terjadi. Tapi salah semua itu informasi ya. Ya. Parkur, joki tong setan, Salah sih. suling nggak bisa. Oh, anak band. Ya, kalau itu betul, Dis. Itu betul? Betul, anak band. Band apa? Aku bandnya dulu death metal. Wow. Oh, itu hardcore ya? Bedanya metal sama hardcore, Hardcore itu lebih cenderungnya itu suaranya nggak granting, nggak scream ataupun growl gitu, tapi lebih apa ya, teriakannya itu macam ngebeat. Oh, ngebeat. Kalau Pak Brong? Death metal. Death metal. Contoh lagu death metal. Contoh lagu death metal itu, jadi dia suaranya itu memang betul-betul dari perut kan, kayak ngomongin. Jadi apa ya band metal yang ada di Indonesia? Apa, Pak? Oh banyak, Dead Squad. Oh, Dead Squad. Dead Iya Squad, benar. Burger Kill. Pak Brong punya band. Ya. Sampai sekarang. Sekarang nggak lagi lah. Udah bubar. Bukan bubar, Oh, masih enggak. ada. Tapi- Cuman ya udah tua-tua semua, udah gitu. oke. Abis ngeband meninggal semua kan lucu juga orang ya kan sat. Apa? Raidersnya ada ambulan, ada oksigen gitu. Ada tua-tua semua. Iya. Leadersnya bukan cewek lagi ya, Bukan, ambulan ya. Apa Raidersnya Bang? Ambulan. Iya. Ambulan partai pula lagi. Iya. Ada buka caleg-caleg ya. Caleg lagi. Bahaya malu lagi tadi. Aduh. Bandnya apa namanya Pak Brong? Jorbotus. Hah? Jorbotus. Itu kan band yang terkenal Pak Brong di Iya. Medan. Tapi udah lama banget itu kan. Iya. Band ternama di Medan itu kan. Dulu sih, sekarang Iya. itu jadi hanya mungkin orang Sejarah. memoirnya itu kan jadi Memorial. Iya, memorialnya itu jadi Jorbotus ini adalah pionir band death metal pertama di Medan. Jobo apa? Jorbotus. Jorbotus. Iya, itu ngambil dalam bahasa Tapanuli Selatan. Oke. Jorbut. Apa itu?
apa ura-uraan, gembel, apa tuh jorok, gitulah. Oh, kirain Jadi biar supaya agak keren-keren jorbotus. Kirain di bawah perut kan ada jorbut. Itu lain. Enggak ya, beda ya. Lain. Beda. Lain. Jadi apa Pak Brong di situ? Penyanyi, Enggak. vokalis. Pemain bass. Oh, bass. Ya. Gimana bunyi bass? Yang talinya tong-tong. gitu Oh, kan. tong-tong. Waduh, ini dia. Oke. Pokoknya main bass lah. Ahli, sampai sekarang masih kuasai bass. Masih. Bass koro? Hah? Bass apa? Bass koro? Bass kok. Enggak ya? Kimbe lagi pinjol itu. Bass kok. Masih kuasai bass. Masih. Oke, kenapa enggak itu yang Pak Brong apa namanya? Aplikasikan dalam konten? Kan itu Pak Brong kuasai itu. Nah, jadi sebenarnya ini awalnya itu kan sebenarnya gitar, aku main gitar, pemain gitar. Cuman gitaris pada saat itu di Medan itu kebanyakan. Nah, jadi yang bass ini yang nggak ada. Jadi aku lah beralih ke situ. Nah, awalnya dulu sih tetap belajar apa gitu kan, dan ternyata lebih ku dalamin. Nah, Tapi ada skillnya kan main bass itu. Ada. Harusnya itu yang Pak Brong tampilkan di konten, nggak laku. nggak laku karena sekarang ini lawannya Chico Jin. Mana dia main gini-gini, gitu kalah lah kita. Pak Brong mainnya biasanya gimana? Main pakai finger juga gini. Cuman kalau dia kan dia sampai gini-gini ngoslep-ngoslep. Itu yang nggak bisa, Pak Brong. Belum bisa. Oke. Ilmunya belum sampai situ. Oke. Pak Brong dari 2015 gabung di Stand Up Indo Medan. Ya. Memutuskan untuk membuat konten, rutin upload konten itu kapan Pak Brong? Atau apa yang membuat Pak Brong itu aku ngonten lah? Sebenarnya gini, Jis. Ah. Aku nggak enak juga ceritanya nih kan. Kenapa tuh? Oh, ada yang nggak disuka. Bukan Oh, nggak ada suka. Apa itu? Awal buat konten tuh pertama kali itu konten itu baru bulan puasa kemarin. Oke. Baru bulan puasa kemarin gitu kan. Untuk konten yang tahun lalu lah ya, yang tahun ini lah ya. Berarti pas kita buat film itu belum ada konten-konten Pak Brong ya? Pure stand up aja ya, sama kerja ya? Sama MC lah. Sama MC, oke. Itu. Nah, Oke. jadi Ngonten. bulan puasa Bulan nggak ada kegiatan. Oke. Job sepi. Job sepi. Nah, jadi Bingung. adalah kawan, yuk nggak ada kerjaan kita yuk Pak Brong, apa yuk buat konten yuk, ada kawan Ilham namanya ya kan. Oh, Bang Ilham Abai. Iya. Wow, kenal tuh aku tuh. Ya udah, konten lah buat Oke. video. Oke. Followers TikTok aku cuma 200 tuh pertama. 200 followers TikTok. Iya. Oke, ngonten bareng dia. Konten bareng, Di- tiba-tiba naik. Oke, beliau kan penulisnya Mak Betty kan ya? Iya. Oke, cocok banget ketemu Pak Brong nih rasanya kan. Nggak cocok, cuman memang maksudnya pas lah untuk dijadikan apa mencari ilmu sama dia kan ya? Iya. Oke. Nah, itu- Lanjutlah sama dia. Dia tuh naik nih Naik. followers di TikTok. Butuh berapa konten Pak Brong untuk naik? Satu itu aja. Hah? Satu itu Baru aja. upload langsung naik? Iya. Gokil. 200 jadi 10.000 Followers? followersnya nambah. Gokil. Dari 200 aja 10.000. Nambahnya 9.800. Wih, satu konten. Satu konten itu. Baru upload. Baru upload. Nyewa buzzer di mana, Pak? Gak ada loh, memang organik aja gitu. Nggak mungkin. Sumpah demi Allah. Gak ada duit aku Jis, nyewa wajar Jis. Kalau Nggak ada. Kalau aja sih Allah, banyak ada duitnya. Ya, Amin ya Allah. Ada. Amin. Karena itu tuh nggak Murni. bukan prioritas dulu. Oke. Ketika meledak apa perasaan Pak Brong? Ih, Nggak kok bisa gini ya gitu. Itu kan kok bisa gini dan lucu ternyata juga aku ya, enggak? Iya, terkejut juga. Gimana tadi aja? Yang lebih lucu, yang lebih lucu. Oke. Terkejut, kaget. Terkejut kaget. Terheran-heran. Si Kenapa bisa borong-borong. kayak gini? Oke. Dan ternyata bicara-bicara lah sama apalah yang istilahnya TikToker Oke. apa gini Oh. katanya kan. Video yang kayak gini katanya yang Laku, yang dikejar. ini, Oh. apalagi sitkom ya. Sitkom, oke. Karena durasinya cuma semenit aja nih, Jis, bukannya lama-lama kali. Itu Pak Brong ngehafal. Memang ada Skrip. skripnya, Oke. nah, tapi banyak improv sebenarnya. Lebih banyak improv. Ada improv. 1 menit cukup improv. Bagaimana cara Pak Brong itu untuk manajemenkan improv ke dalam tulisan
dalam 1 menit, itu kan singkat tuh Pak Bro. Iya. Kapan harus masuk improv, kapan nggak usah pakai improv. Itu gimana Pak Bro manage-nya? Karena kami kan stand up comedian itu suka cari yang on the spot gitu, Jis. Jadi cepat tuh nangkapnya yang gini-gini apa segala macam. Kalau nggak dari Ilham, pakai gini Pak Bro tuh, gini-gini. Aku nanti bilang gini, ya udah, nanti toyor aja kepalaku, ya udah toyor aja gitu. Gitu. Natural aja macam Kepala Pak Bro ditoyor. Bukan lah, kepala dia lah. Nggak berani dia noyor Nggak Pak Bro. berani lah. Kalau itu tetap sopan. Iya. Kan? Bapak dia harus bayar. Iya lagi. Oke, jalan sama Bang Ilham. Jalan beberapa konten. Ini total video udah berapa? Kira-kira Pak Bro? Udah lebih 10 tuh, udah berapa aku lupa. Lebih dari 10 20. Rasa ada lah. Ada. Sekarang followersnya? Sudah mau mencapai 50.000. Gokil, mantap. Terasa Pak Brong ya, kekuatan sosial media ya? Iya, terasa kekuatan sosial media gitu ya kan. Jadi baru tahu aku di sosial media itu ada feedbacknya itu endorse. Asik! Endorse, udah mulai berdatangan. Udah mulai. Come to Papa baby, asik. Udah bisa nego-nego kita kan. Ya, udah mulai masuk endorse. Udah mulai masuk. Gokil, endorse pertama apa itu Pak Bro? Endorse pertama. Iya. Yang pertama itu ada perumahan. Oh perumahan, ini perumahan Samera bukan? Bukan. Jadi? Ada di Stabat. Oh di perumahan Mak Betty. Ya lah, ada collab Mak Betty, ada salah satu dengan properti ya di situ. Developer. Ya, developer Oke. ya. Oke, itu pertama. Pertama. Cair berapa? Pertama kali. Iya lah pertama, tapi ya itu karena bareng-bareng semua sama anak-anak ya kan. Paling berapa lah. Kalau aku sebut malu aku nih Jis. Iya kan pertama wajar aja karena ada juga kayak aku endorse pertama itu gratis. Ini gak ada gratis kami Jis. Oke. Bayar semuanya. Berapa pertama Pak Brong dapat endorse? Pertama itu 400. 400.000, gokil. Itu udah mantap itu Pak Brong. Iya. Itu pas followers masih minus 5. Wah. Enggak ya, enggak ya. Ada minus ya. Yang lainnya arwah berarti. Waktu berapa followers? Hah? Berapa followers? Itu masih 25.000 kalau nggak salah tuh. 25.000 followers. Cuman itu kan karena keroyokan. Keroyokan ya paham. Yes. Iya, iya. Lebih enak keroyokan emang kerja itu kan ya. Oke. Endorse hari ini lancar. Lumayan alhamdulillah. Hampir semua kategori endorse sudah. Ya, semua. Termasuk endorse skincare. Skincare belum, Jis? Belum. Mau. Nah, boleh kalau ada. Nanti berbohong jatuhnya Pak Bo. Aduh, iya dibilang kan. Iya kan? Muka Anda akan mulus gitu kan. Ditengok asli ya, belo-belo gini macam seperti kan. Tapi kayaknya ada tuh kayaknya skincare yang membuat keriput jadi tegang lagi. Wah, ya kan? Nanti dipakai sap yang tegang ya kan Jis. Rupanya pakai ini lem setan ya kan. Mau kayak gini Jis. Rupanya bukan ini yang tegang ya. Iya. Salah ngasih obat dia. Oke Pak Bro, gokil hari ini konten aktif ya. Selain konten lah apa kerja Pak Bro ini? Selain di stand up, selain konten apa kerja Pak Bro? Nge-MC ya Jo pasti ya Jis ya. Oke, nge-MC. Karena nge-MC itulah salah satu penghasil pundi-pundi uang juga gitu kan. Oke. MC. Karena katanya emang Pak Bro ini MC termahal di Kota Medan kan ya? Kayak gitu lah. Enggak ya? Atau terhebat? Hah? Terhebat. Enggak, termurah. Oke, MC juga. MC. Oke, habis itu? Dan itu ada aku consulting engineering juga. Konsultan. Gitu kan. Ya. Konsultan engineering apa? Jadi setiap pabrik yang seandainya gini, Ajis punya perusahaan, punya mesin yang akan disup ke pabrik atau kayak gitu. Nah, dia butuh jasa consulting untuk kita bilang kan macam menerangkan lah ataupun sebagai presentasi bagaimana cara tuh menggunakan mesin ini dengan baik dan benar. Itu Iya. kontrak perusahaan berarti Pak Bro? Iya, ya, pokoknya macam apalah kita dibayar per project gitu. Oh per project, bukan per bulan. Bukan per bulan. Tapi selalu Pak Bro dipakai. Ya mereka
Karena tahu Siapa dia lagi? tahu kemampuan kita. Asik. Ahli dia kan. Berarti menguasai mesin-mesin juga. Segala apa mesin kita kuasai. Betul. Iya. Mesin pangkas rambut. Wah, itu lain lah, Jis. Beda. Tapi kalau secara detail ininya, fungsi dan apanya itu aku tahu. Oke. Dari yang kecil sampai yang besar. Oke, segala macam mesin. Iya. Bisa buat buka servis mesin berarti. Nah, Maksudnya bisa nggak sebenarnya? kalau mesin apa ya, mesin sepeda motor atau Iya, apa iya. kayak gitu. Secara teori dan secara mekanikalnya aku tahu. Oke, tapi belum pernah megang. Megang udah pernah. Aku beli kereta biniku 1 juta, aku betulin Jadi 8 juta. Iya. Sebenarnya tadi mau jadi 800 jadi. Oke, kita coba beralih ke pekerjaan. Oke. Pak Brong pertama kali tamat sekolah. Sekolah di mana? SMA? Enggak, kuliah dulu terakhir ya. Enggak, maksudnya kan ngelewatin SMA dulu SMA, dong. ya. STM. Oh, STM. Ya. Nah, biasanya anak STM itu yang kreatif, Pak. Semua bisa dilakukan kan? Betul. Anak STM kan? STM. Beda sama anak SMK sekarang. Iya, namanya serikat Kita tolong bisa menolong, katanya. ya kan? Serikat tolong menolong. Jadi Oke. sebenarnya background aku nih sebenarnya orang teknik. Teknik iya di STM. Lanjut kuliah. Dari SMP itu aku udah sekolah teknik. Oh. Kalau kalian kan masih SMP kan, aku di ST dulu. Oke, jangan-jangan satu sekolah sama bapakku. Bisa jadi, Jis. STM mana? Aku STM Negeri 2 dulu. Ih, sama, Pak. Pas kali kan? Sama. Itu dia. Ih, STM kenal Negeri Saipul Tanjung. 2. Ah, Enggak kan? Oh, nah, Jis. apalah. Nggak semua manusia aku kenal, Jis. Ini kan kadang-kadang aneh kan nih. STM 2, Pak. STM 2. Iya. Sekarang SMK 4 kalau nggak salah. Iya. Alumni situ juga. Alumni bapakku. situ. Ah, gokil. Oke, lulus dari situ kuliah di Harvard. Enggak. Di mana? Sebenarnya aku ceritakan tempat kuliah aku ini aku sedih sebenarnya. Kenapa? Jis. Udah tutup. Oh iya. ITM. Baru dengar pula aku ini. ITM. ITM. Institut Teknologi Medan. Oh, ada. Aku taunya itu ada di di Malang ada ITM. Di Medan ada. Ada Tutup ITM. tahun berapa? Baru-baru tahun lalu aja. Oh. Oke. Tamat dari situ. Tamat dari S1-nya situ. S1 situ. Berarti Pak Brong ini Pak Yudi Brong Enggak, Yudi Brong lah. Namaku sebenarnya Yudi Alfi Rais. Alfi Rais. Karena waktu kuliah dulu, kan main band, harus nama panggung biar keren. Nah, jadi Yudi Brong. Ya, Brong itu sebenarnya ada panjangannya. Apa itu? Nah, B. bukan Oh, gitu. bukan itu. Jadi sebenarnya Brong itu sebenarnya itu kan panjang seharusnya. Jadi itu namanya bronkitis. Oh, penyakit. Iya. Penyakitan. Iya. Cuman kalau dipanggil Yudi bronkitis kan panjang kali. Iya, Jadi Yudi panggil orang Brong. Yudi Brong aja. Oke. Gitu. Alfi Rais ST. Teknik. Ya, sekolah teknik. Oke. Gitu. Oke, setelah kuliah lanjut kerja. Langsung kerja tuh, Jis. Kerja apa tuh? Di pabrik sawit. Oh, yang Pak Brong bilang yang Iya. Di Aceh? Di Aceh 2001 aku kerja. 2001 berapa lama di pabrik pabrik kelapa sawit? 7 tahun. 7 tahun. Ya. After dari pabrik kelapa sawit? Langsung ada 3 tahun ada perusahaan di Medan itu 2,5 tahun atau 3 tahun gitulah. 3. Oke, lanjut lagi. Aku ke Jakarta. Oke. Nah, itu kontrak perusahaan asing. Oke. Ya, alien semua isinya. Dari situ mulai Pak Brong keliling Indonesia? Enggak. Bahkan dunia, Jis. Dari kerjaan itu tadi? Iya. Berapa lama Pak Brong kerja situ? 2,5 tahun aja. 2 tahun setengah tapi sudah keliling dunia? Iya. Ada negara yang belum dikunjungin? Nggak keliling dunia lah. Ada 7 negara yang setelah dari situ tuh aku bisa kemana-mana lah jalan-jalan gitu. Oke. Karena aku masih setengah bulan kerja, itu langsung aku diberangkatkan ke Jerman. Oh, Jerman. Ya, Oke. untuk training. Wih, boleh sebut negara apa aja yang pernah Pak Brong kamar mandikan? Apa pipisin? Ya. Yang pertama itu aku seminggu di Jerman. Nah, Seminggu Jerman. Seminggu di Jerman, abis itu training ke negara lainnya seminggu di Prancis. Prancis. Nah, abis itu pulang. Pulang ke Medan. Oke. Dah, abis setahun setengah aku di India sebulan. India. Sebulan Oke. training di situ. Dan itu untuk
job-job biasa itu Malaysia, Singapura biasalah itu hampir macam rutinitas Malaysia, aja. Singapura 5. 2 lagi mana nih? Ini baru aja kemarin, baru aku pulang. Dari? Bulan puasa kemarin, itu dari Thailand dan Laos. Thailand, Laos. Gokil. Tapi bukan jadi agen judi ya. Kamboja. Kamboja enggak. Laos. Thailandnya. Enggak juga. Thailand itu aku situ meeting. Bukan jadi admin. Bukan. Enggak ya. Kita mana mau kayak si Uleng kok, dada aja kok. Oh iya. Dijual lagi ginjalnya tuh kok. Oke, bahas Thailand. Berapa lama di Thailand? Di Thailand itu 2 hari waktu sampai sana, dan dari Laos balik lagi situ untuk spesial untuk jalan-jalan aja di Thailand. Ada berapa banyak lu cinta Luna di sana? Wah itu dia, Jis. Boleh cerita? Kalau di sana itu kita tidak bisa membedakan mana perempuan, mana laki-laki, Jis. Nggak bisa kita bedakan. Tapi mereka berdamai dengan dirinya sendiri. Kayak anak stand up semua enggak? Iya. Berdamai dengan dirinya sendiri. Oke. Itu dah. Jadi kalau kita seandainya kita kenalan sama orang itu, dia pasti bilang, I'm a lady boy, katanya. Oh, dia langsung kenalin. Dia buka tuh bajunya. Pernah kenalan langsung kayak gitu? Iya pernah. Pernah? Ya. Kenalan langsung? Bahkan aku nggak tahu dia itu adalah laki-laki. Oke. Bahkan aku nggak tahu. Nggak bisa dibedain, Nggak Pak? bisa dibedakan. Kecuali dia ngomong, ngaku. Kecuali dia ngaku, aku lady boy. Iya, kalau dia ngaku lady boy. Baru Karena kita- kalau cuma ngomong verbal aja, kita suara. Ya, kalau Suara pun bisa berubah. bukan bahasa Thailand kan memang kayak gitu. Tak nih, nai, letak baik, toi, tai, tut, ngoi, gitu-gitu. Oh. Jadi kita nggak tahu kalau kayaknya kan kalau Ya. transgender kan ngomongnya kan ketahuan. Halo Iya. bang, itu Iya. kan ketahuan kita. Kan. Betul. Kalau di sana kita nggak tahu, karena mungkin logat-logat orang itu kita nggak tahu. Oke. Pernah kecantol sama salah satu? Oh enggak lah Jis, masih enggak. normal aku Jis. Sur. Ada yang sur. Kali pertama ngelihat Sur. sur. Tapi kalau udah ketahuan kayak gitu ya udah Nggak sur lagi. track lah ya kan. Nah, Oke. itu dia. Oke. Berarti jumpa banyak orang Indonesia juga di sana? Admin-admin di sana? Indonesia enggak, kalau di Thailand tuh aku lebih cenderung tuh bukan mau jumpai orang Indonesia. Oke. Aku lebih suka ngelihat apa sih tradisi di sana gitu kan. Oke. Apa sih rupanya? kulturnya. Di sana itu bahkan ganja ilegal. Ganja legal. Gajah? Ganja. Oh, Ganja legal di itu sana. kesukaan Pak Bro. Enggak ya? Enggak lah. Enggak, maksudnya gitu kehidupan. Bahkan ada di sana namanya kopi ganja. Ai, Iya, jadi kita masukkan 20 baht. Wah, kita tampung gitu. dapat. Memang di pinggir jalan. Pernah ngerasain? Pernah. Karena legal ya. Ya karena legal. Karena legal. Nggak boleh bawa Indonesia. Nggak boleh lah, tangkap lah kita. Oke. Cuman kalau kata-katanya ada orang mau beganja, tapi dia di tempat gitu aja, Jis. Oh, umum? Iya, maksudnya di tempat gini kan ada macam ada macam tempatnya gitu kan. Udah di situ aja. Nggak boleh pakai di luar? Kalau di luar dicucupin sih lah mata kita. Kalau Nggak udah polisi, boleh? nggak boleh. Kalau Bawa dia- pulang ke rumah? Bawa jalan-jalan nggak bisa. Bawa pulang ke rumah? Nggak bisa. Oh gitu. Jadi di situ aja, di situ aja. Oh. Dan diyakinkan tidak ada penggerebekan apa gitu, santai aja gitu. Oh. Itu mungkin mengantisipasi terjadinya cekcok kali ya? Bisa jadi. Karena kan nge-fly kita nggak bisa ada yang bisa kontrol di jalanan kan. Ketika nyetir ternyata pengaruh ganja tadi Dan kalau di sana Jis, kalau kita mau keluar dari situ, kita harus di tingkat kepeningan kita udah ada sensornya. Jadi kita embus gini, kalau dia masih merah, duduk dulu di situ. Tunggu dia sampai turun dulu baru boleh keluar jalan. Oh gitu. Ah. Wah. Itu dia. Oke, dari kerjaan yang Pak Brong jalanin kemarin, selain dunia berarti udah keliling Indonesia. Harusnya seperti itu. Ya. Oke, semua negara, kota sudah di Indonesia atau provinsi? Kalau kita bilang separuh Indonesia ini Sudah, sudah. di Jadi PPC. ada beberapa kota juga yang nggak aku kunjungi, kayak Ambon nggak mungkin aku kunjungi. Oh, Ambon gitu kan. nggak. Bali. Yang lebih tipikalnya Bali udah. Bali belum. Bali belum. Karena di Bali nggak ada industri. Oh, nggak ada industri. Nggak ada industri. Ada sih industri di sana. Apa itu? Industri perempuan. Oke. Ya. Jadi semua yang ada industri itu nggak ada. Dulu Kota-kotanya Bali sama Jogja itu belum pernah. belum pernah. Ih, Jogja Tapi kan akhirnya aku jadi ke Jogja. karena banyak duit, wah, Asik. ke Jogja. Oke. Ah. Selepas dari kerjaan itu kerja apa lagi Pak Brong? Kerjaan yang sekarang? Enggak. Sekarang ini ya nggak ada lah yang gini-gini lah, Oh. konten. Tapi ini. masih kerja di tempat yang itu?
Kerja yang tempat itu enggak lagi, cuma Enggak. jadi sekarang ini jadi macam consulting aja. Oh, Jadi konsultannya. kalau ada Oke. job ini dipanggil, sama lah kayak Oke. kayak Oke. ngisi-ngisi acara. Tapi ini kan Pak Brong jadi pertanyaan. Pak Brong usia 46 tadi ya? Ya, bulan 10 ini tanggal 8. Oke, usia 46, Pak Brong itu bisa seaktif seperti ini, selucu ini. Pak Brong itu apa rahasia kuatnya? Adakah iya, iya. rahasia untuk jaga stamina, tetap mau izin aku panggil ke sini, tetap staminanya oke, semangatnya oke, lucu pula lagi, ada rahasianya Pak Brong? Sebenarnya nggak enak aku sama kau nih, kebanyakan enak. Nah, artinya kalau rahasianya sih nggak ada, cuman tips aja lah buat kawan-kawan tua gue kan. Kawan-kawan tua aku sekarang, Jess, waduh, udah ada yang meninggal juga, Jess. Oh iya, Ah. Pak Brong bunuh? Enggak lah. Oh, enggak. Enggak. Maksudnya udah meninggal, ada yang meninggal, Oh, oke. sakit-sakit, ada yang nggak bisa makan kacang apa gitu. Pak Brong semua bisa Maksudnya makan? bisa. Wow. Belum istilahnya aku sampai sekarang ini yang namanya rumah sakit nggak familiar. Orang kan ada yang udah sakit tipes lah, sakit ini. Bahkan yang muda-muda udah sakit tipes, asam Oke. urat. Nah, aku nih insya Allah belum ada. Bahkan aku sampai sekarang ini masih bisa main bola 2 Alhamdulillah. kali 45 menit. Apa Lapangan rahasianya? besar. Apa rahasia? Ada obatnya? Rahasianya itu sebenarnya ini, Jis. Apa itu? Satu penyakit dari manusia itu adalah hati. Oh iya bener lagi. Jadi artinya walaupun orang zolim sama kita, Oke. tapi kita harus tetap menanggapinya positif untuk orang itu. Jadi kita tetap tenang hati kita ini, dan mudah-mudahan penyakit itu nggak datang, Jis. Iya, benar. Nah, nggak ada kekurangan. Hati. Hati, Jis. Kalau hati udah hancur semua. Tenang. Iya. Hati kepikiran. Kepikiran. Ketika hati nggak tenang, sakit hati, kita pikirin dia terus, penyakit lain datang. Betul. Diabetes, Mudah-mudahan kanker, Iya ya, diabetes, Iya kan? kanker, tahap apa? Iya, iya. Jis. panuan. Waduh, panuan itu memang kurang mandi aja, Jis. Kurang mandi. Tadi hobi main bola, Main bola. pakai sarung. Enggak. Tapi itu lucu tau, ih sumpah Pak Brong, ih gokil loh, bisa kepikiran ide itu ini siapa Pak Brong? Itu idenya Ilham sih sebenarnya. Dia buat apa gitu patah. Tapi pasti ada improv dari Pak Brong ya? Di Ada situ? lah, Ada ya. sedikit, ya. Di bagian yang mana Pak Brong improv itu? Waktu yang harusnya kan adegan macam apa? Solin soccer? Bukan solin Enggak. soccer. Solin soccer kayak gini lah ya. Solin soccer tuh film yang nggak enak kali. Nggak Baru udah. kali ini aku nengok ada orang nendang bola, ancang-ancangnya Oke. Jadi sebenarnya di saat pada improv, Ah. waktu Noyor Ilham gitu kan. Nah, itu nggak ada. Diperbolehkan tapi sama dia ya? Cuman katanya, udah natural aja Pak Bro kata gitu kan. Ya, mau apalah mau diiniin. Jadi macam seorang bapak-bapak sama anak muda. Jadi kan tak mungkin anak muda tuh Iya. walaupun kalau realitanya kalau digini kan orang tua pasti anak muda apa kok kata gitu kan. Nah, ini kan karena macam inilah Iya, iya. seperti itu. Itu salah satu Oke. improv. Tapi jujur Pak Brong, awal pertama aku jumpa Pak Brong nih karena kulihat energik sekali. Ya aku kira emang posturnya aja, mukanya aja yang tua, tapi usianya masih muda, serius. Oh gitu. Iya bener, nggak bohong. Pertama kali jumpa kan kita waktu buat film di tempat Bang Okto. Ya. Itu pertama kali kita Ya. jumpa. Iya kan, di situ pula langsung syuting. Iya. Iya kan, di situ aku lihat ini energik banget orang tua satu ini. Aku takut nanya umur, baru kenal, Iya, betul. baru jumpa. Iya kan Pak. Jadi, energik banget nih orang. Rupanya umurnya juga nggak sesuai dengan energiknya gitu loh. Jarang-jarang loh Pak. Ada yang kayak Bapak Iya. Cuman 3 ya di orang kayak aku kayak gini. yang tadi yang Ya, Bapak sebutin. Ya, Ganjar, Ha-ha. Hatta Hatta Rajasa, sama aku. Pak Brong. Cuma ya itu tadi lah. Energi itu sebenarnya Datang- ngikutin flow perkembangan anak muda sekarang. Asik. Gitu. Bahkan di materi stand up pun aku juga ada menceritakan Oke. hal-hal perbandingan antara orang tua zaman dulu sama zaman sekarang. Oke. Gitu dia. Oke, Pak Brong, boleh tahu nggak materi pertama Pak Brong yang lucu kali, pecah waktu itu? Pertama kali open mic dan pecah, yang pecah ya. Boleh tahu kayak gimana? Satu beat aja. Oh. Ini bit lawas sebenarnya. Gak apa-apa, aku penasaran. Dan mungkin teman-teman penasaran Ya. bisa lucu seterusnya. Berarti kan ada pecah di awal. Nah, apa itu Pak Brong? Jadi kalau ini yang pertama ya, waktu pertama dulu ya. Jadi dulu ada materinya kayak gini, apanya?
aku ini suku Padang. Tradisi di keluargaku, kalau nggak jualan nasi Padang, jualan sate Padang. Oke. Tapi itu kutabrak semuanya. Oke. Aku jadi penyiar radio. Penyiar radio Padang. Itu. Oke. Ya kalau radio kekinian kan enak kan? Iya, betul. Hai guys, buat Iya. kalian teman-teman sini, kalau radio Padang nggak bisa, flat datar. Gimana? Contohnya kayak gini, nang koko datang nyoba tubi-tubi bu esa sakandong sadonyo yang barado di Sukaramai dan Bromo tuh. Bu hati kanser Iwan Sagita KCNS mami malam. Maminto lagu gale-gale kacau tuh. Itu orang Padang yang tahu, aku nggak tahu. Pak. Iya, jadi istilahnya orang itu beat pertama. Itu dulu, beat pertama. kali. Ya. Pak Brong asli Padang berarti. Sebenarnya nggak asli sih, bapak orang Dayak, mama orang Minang. Padang, Nah, Mama. iya. Tanjung. Tanjung. Ongkuku atauku dari Mama Padang, Tanjung, Oh. Pariaman. Ya kalau aku Pariaman juga. Pariaman. Oh iya. Enggak, kalau sebenarnya aku nggak tahu nih cara silsilah Sama orang Padang sih, ini ya kan. sama. Karena marganya itu kan dari mama semua kami. Iya. Jadi mamaku Tanjung gitu kan. Nah, jadi ungkunya itu sebenarnya orang Bukit Tinggi. Oh. Ungku Bukit Tinggi. Ongku itu Bukit Tinggi. Iya. Iya. Nah, aku oke. karena nggak tahu silsilah ya udah ngalir-ngalir aja lah. Karena bapak pun orang Dayak. Ya mana tahu aku apa gini kan. Nah. Oke. Tapi Pak Brong pernah nyobain filter tua sama muda gak sih? Oh, Itu masih lucu banget tau. Jis, gini Jis. Pernah, Pak? Pernah. Pernah Jis. Itu pernah Jis. Aku coba lah Jis ya kan. Sak filter tua muda. Nggak ada bedanya Jis. Sama dua-dua gini kan. Kenapa ya aku pakai filter gitu kan. Aduh. Putih sama putih gitu. Nggak ada Jis bedanya Jis. Nggak ada bedanya? Nggak ada beda, sumpah demi Allah Jis. Gak bisa lebih muda, gak bisa lebih tua juga. Udah mentok dia. Udah mentok Jis. Kalau kita bilang gradasinya itu udah pas ya Jis. Aduh, kacau. Oke. Jadi filter tuh nggak berguna sama aku Jis. Nggak berguna ya. Tapi orang iseng nyoba. posting gini ya kan Adam nggak ada ini sama aja dua. Tapi atas pernah bawah. posting? Nggak pernah. Nggak pernah. Sama aja isinya Jis. Ya kan? Baru sambil dua foto, tek udah langsung. Tapi itu komedi kan jatuhnya kan. Iya. Kalau Pak Brong posting kan, pasti banyak yang ngasih emot lucu itu kan. Nggak lah Jis. Kalau yang memang sama juga nya nggak ada perbandingannya, one if-nya nggak ada tuh apa lah kita posting. Sakit Jis. kali nih aku ketawa terus sampai ke sini. Iya Jis. Aku yang kayak gitu kalau yang nggak ada benefitnya sama aku sama aja mau nggak usah lah posting gitu. Oh ya kan? gitu. Ada junior yang bau badan nggak Pak Brong? Ih, banyak kali lah Banyak. Jis. Bau kali Pak Brong. Kau pernah nengok cium bau uang lama? Ada dia gitu tuh. Ada? Bau. Aku ada solusinya Pak Brong. Apa Untuk itu? wangi setiap hari ada Baba Parfum. Oh, ini ada Baba Parfum. Pak Brong harus pakai biar Pak Brong itu wangi setiap hari. Pak Brong boleh pilih. Gila, aku pilih apa nih ya? Aku Silakan, bebas. Aku suka warna apa? Bau cewek gitu, Jis. Cari. Yang mana nih, Jis? Diciumin aja satu. Oh, dicium. Nanti durasi Pakai hidung Jis, ya, kan? jangan pakai bibir ya. Aduh, kalau gitu. Gimana? Oh yes, ini apa ya? Ini apa nih, Jis ya? Apa itu? Jessie Blossom. Jessie Blossom. Dicobain maksudnya diciumin ya satu, Pak Brong. Cok, ini boleh digini kan, Jis? Boleh. Wah, gila nih Jis. Ini wangi yang aku kali lah, Jis. Cocok. Bungkus Ada, Pak Brong. Bisa dibungkus, Jis? Bungkus lah. Emang untuk Pak Brong itu. Kapan lagi awak bisa kayak gini kan? Cuma di Baba Parfum, boy. Gokil, mantap. Pokoknya cair ya. Pokoknya yang di sini jadi recommended bagi Baba Parfum karena sudah menikmati. Kadang ada orang yang sudah duduk sini, dia tahu Baba Parfum tapi belum pernah cobain. Oh gitu ya. Nah, Jis, mungkin itu termasuk Pak Brong. Oh, betul. Tahu Baba kan? Oh, iya, tapi tahu. belum pernah nyoba. Baba Raffi aku tahu. Termasuk Pak Brong hari ini tahu Baba Parfum tapi belum pernah cobain. Belum pernah sih. Nah, itulah beruntungnya ada di Bacrit Podcast. Ai. Pak Brong dapat Baba Parfum. Laki kali aku di sini. Laki kali. Cemana kalau lakinya? Yes. Oke, Pak Brong, aku masih heran tentang Pak Brong yang masih energik. Apa kabar dengan orang tua Pak Brong? Aku udah bicara tentang orang tua gini, Jis. Agak sedih aku sebenarnya. Oke. Jis. Aku apa ya? Orang tua aku sebenarnya udah nggak ada dua-dua, Jis. Oke, dua-dua nggak ada. Ayah, mama.
Bapak meninggal tahun 2003. 2003. Mama 2 tahun yang lalu lah masih Baru. COVID gitu. Oh, kena COVID Pak Bro? Enggak sih. Jadi? Ya sebenarnya kena sesak napas gitu aja. Oke. Umur berapa tutup Pak Bro? Aku sih sebenarnya lupa kemarin tuh. Kalau nggak salah tuh hampir 60-an. 63. 63. Pak Bro berapa bersaudara? 7 Jis. Dari Pak Bro anak ke? Pertama. Pertama. Berarti ada tanggungan 6 adik. Dari tahun 2003 aku nanggung 6 adik. ya Yang sudah menikah dari 6 itu? 5. 5. Berarti ada 1 yang belum nikah. Yang masih sekolah. Kayak Jis. Itu pun aku sedih juga. Kenapa Pak Bro? Dia sekarang di penjara Jis. Yang paling kecil. Boleh tahu Pak Bro kenapa? Mungkin dia dari kecil itu nggak dapat kurang kasih orang tua, sosok bapak, nggak ada protek. Karena dia masih umur 2 tahun atau 3 tahun, udah nggak ada bapaknya lagi. Oke. Jadi akulah yang biayai dia dari kecil. Bahkan semua adikku aku yang biayai sekolahnya dulu. Sampai aku sendiri pun nggak tahu. Untuk hidup aku sendiri, aku kerja keras untuk orang itu. Cuman aku janjikan sama orang itu, abang cuma bisa sekolah kan kalian sampai SMA aja ya, nggak bisa sampai kuliah. Kalau kalian mau kuliah, bekalnya cuma dari abang inilah, tempat SMA aja. Akhirnya adikku nggak ada yang tengah kuliah, SMA kerja. Karena yang kuliah itu cuma aku. Dan itu aja lah. Oke. Anak adik terakhir yang masuk penjara sudah berapa lama Pak? Mungkin bulan 2 tahun 2004 ini keluar dia. Tapi artinya masa depannya udah hancur. Dan itu tanggung jawab aku juga sebagai abangnya yang paling besar. Berarti 5 yang lain sudah menikah. Masih ada semuanya Pak Bro? Adik aku yang nomor 2 perempuan. Mungkin di antara adik, mungkin dia yang paling kusayang karena mungkin aku paling dekat sama dia. Dia udah dipanggil duluan. Karena aku gak sanggup cerita gini, Jis. Karena kehilangan seseorang itu sangat menyesakkan kali, Jis. Mungkin dia tak tahu deh, karena cinta kali sama, karena perbedaan mereka, suaminya meninggal waktu 40 hari disusul sama dia, dan anaknya itu sekarang yatim piatu, Jis. Ikut sama Pak Bro? Ya enggak lah. Enggak. Anakku ya 3, tambah 3 lagi 6. Malah miskin lagi aku. Udah hilang tuh kaos. Sering aja ya. Enggak sih Pak Bro, aduh. Tapi itulah, Jess. Sakit Pak Bro ya? Sebenarnya bukan sakit sih. Aku pengen ngelihat adikku tuh bahagia aja sebenarnya. Tapi dia nggak
bahagia, mungkin Tuhan berkata lain ya. Ya dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Disitulah aku harus berusaha untuk ikhlas untuk semuanya. Karena kita semua bakal dipanggil juga. Ya. Cuman aku nggak tahu nanti jika aku meninggal nanti apa banyak yang sedih juga ya kan. Itu aku bingung. Katanya mau meninggal aku dipasangkan dipesankan Grab lagi takutnya. Aku mau ketawa tapi takut. Astagfirullah. Itu aja sih. Maksudnya aku nggak pernah sedih tuh terlalu lama-lama gitu. Iya, Mas. iya, iya, it's Tetap- okay, it's tetap- okay. Sorry Pak Brong, buat Pak Apa Brong. sih? Sorry. Yang penting aku ya walaupun bagaimanapun this is a real life. Yes. Apapun yang orang bilang, orang yang sukses, orang yang seperti yang lebih di bawah kita lagi. Artinya syukuri aja. Maka selalu ku ajari sama istriku sama anak-anakku, jangan sesekali melihat ke atas, lihat ke bawah gitu kan. Mana tahu ada uang jatuh gitu kan, ambil. Enggak lah, maksudnya lihat ke bawah masih banyak orang yang lebih susah daripada kita gitu kan. Iya. Jadi tetap fight lah. Fight. Tuh ini nih. Kalau boleh tahu kabar anak yang tadi Pak Brong, keponaan Pak Brong yang yatim piatu, sekarang tiga ya. Tiga. Sekarang apa kabar? Insya Allah baik-baik aja orang tuh. Oh, baik-baik Nah, aja. tapi Ikut kan stand up juga setidak-tidaknya- katanya. Hah? Ikut stand up juga enggak? Enggak ya? Nggak semua harus diikutin sama Enggak ya? uaknya ya kan? Enggak, uak manggilnya ya? Iya. Oke. Yang rawat mereka nenek dari bapaknya? Iya, kebetulan neneknya request kalau sama kami kan mungkin ya perekonomian pun juga nggak apa, dan kebetulan neneknya juga mempunyai ini, ya udah mungkin lebih bagus sama neneknya dulu, setelah kalian jaga neneknya. Ya. Nah, gitu. Oke, Pak Brong. Makasih guys. Komedinya dapet, pesan moralnya dapet, motivasinya dapet, luar biasa. Kisah sedihnya juga dapet, luar biasa. Karena emang punya pengalaman luar biasa Pak Brong. Inilah mungkin yang dia yang kita mungkin agak sedikit iri ya kepada Pak Brong ketika kita masih muda, tapi kita masih bermalas-malasan, masih mau geletak-geletak, tak berbuat apa-apa untuk masyarakat mungkin, untuk sekitar. Tapi Pak Brong hari ini masih berenergi, energik, mampu menghibur banyak orang, gokil. Semangat terus Pak Brong. Terima kasih udah mampir ke Bacrit Podcast. Semoga Thank you, Jis, ya. bermanfaat Bacrit Podcastnya. Ilmu yang Pak Brong kasih bisa bermanfaat sama teman-teman semua. Mudah-mudahan yang nonton nanti Bang Jis punya ya kita bisa berbagi lah, sharing-sharing ya. Nah, pokoknya follow aja IG aku. Ya, boleh. IG-nya follow. Pokoknya Yudi Bronx, YUDHIBRONCH ya. Yang- IG dan TikTok sama aja itu. Iya, yang butuh hajatan, Yang butuh hajatan boleh undang-undang Butuh aku. MC. Butuh MC, mau butuh hiburan boleh. Jangan butuh duit, datang sama aku. Kita nggak ada. Oke lah kalau gitu. Terima kasih Pak Iya, Brong sekali sama-sama, lagi Jis. udah mampir ke Oke. Konawa. Respect selalu untuk Pak Brong. Terima kasih. Oke, semuanya terima kasih udah nonton video ini guys. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. And I'll see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.